Cerita anime dengan waifu bogel idamanku ini dimulai dengan diperlihatkannya dua sekolah khusus yang berbeda, yaitu sekolah khusus wanita elit dan berasal dari kalangan atas yang bernama Kikyo, serta sekolah khusus para pria-pria badagul yang bernama Chidori. Namun jika kalian berpikir karena kedua sekolah ini berdekatan lalu kalian bisa mengharem dengan para wanita yang bersekolah di sebelah sekolah kalian, ya, itu hanya terjadi pada imajinasi kalian serta ketika kalian sedang memainkan sabun kalian ya cuy ya. Karena ternyata meskipun sekolah pria dan wanita ini bersebelahan, masing-masing dari mereka saling membenci satu sama lain. Lebih tepatnya ke para wanita yang memandang jijik si para pria yang berada di sekolah Chidori. Contohnya pada scene yang satu ini. Nih, kore otoshita yo. 捨ててもらって結構です。え？たった今使いたくなくなったので。嫌われてんね、相変わらず。Dan kini cerita akan berfokus kepada seorang pria tinggi kiris tapi tentunya tidak irong bernama Rintaro, yang mana dengan postur tinggi kiris serta muka Rintaro yang menyeramkan, entah mengapa setiap orang-orang yang melihat dirinya mereka auto ketar-ketir ya Kang ya. かけたんだよ。そしたら大丈夫っすか。 Yang oleh sebab itu, tak jarang banyak preman yang selalu mencari Rintaro hanya karena penasaran kah dengan rumor Rintaro yang menakutkan, atau karena salah satu teman mereka yang merasa sudah ditindas oleh Rintaro. Namun ya itu cu, meskipun awalnya para preman ini sok keras, tapi ketika mereka semua sudah bertemu dengan Rintaro, yap, auto kena mental, Kang. Oh ya, perkenalkan, ketiga sahabat Rintaro ini bernama, sebenarnya Aing pengen nama mereka bertiga itu si Tol, si Toad, dan si Wontoro ya teman-teman. Tapi karena mereka bertiga cukup memiliki peran pada alur cerita kali ini, maka Aing akan memberikan nama sesuai dengan nama ketiga NPC ini. Jadi yang pertama itu bernama Sohei, Ayato, dan juga Saku. Namun meskipun Rintaro ini memiliki muka yang guahar dan menyeramkan, kehidupan sekolah Rintaro berjalan dengan normal-normal aja kok cu, layaknya siswa-siswa SMA lainnya. Tapi semua itu berubah ketika Rintaro diminta sang ibu untuk membantunya menjaga toko roti mereka. Nah, Rintaro. 放課後さ、みんなでカラオケ行こうぜ。ああ、悪い。今日はパス。何？まさか彼女？いいねよ、バカ。 Nah, awalnya sih Rintaro manut-manut aja gitu akan permintaan sang ibu, ya meskipun sedikit kukulutus sih, tapi tanpa Rintaro sadari karena inilah Rintaro bertemu dengan jodoh mungil dan super kawainya tersebut, yaitu Aing cuman mau bilang imut banget geng. Rintaro yang melihat betapa mungilnya wanita kawaii ini sih, awalnya Rintaro mengira wanita ini itu masih duduk di bangku SMP ya para penonton jombloku. Tapi ya karena Rintaro merasa penasaran dengan siapa si wanita mungil dan imut minta diuel-uel ini, maka Rintaro bertanyalah kepada sang ibu, wah anjing, gak gitu sih, melainkan bu, siapa nama wanita yang datang tadi? Sang ibu pun menjawab, oh yang tadi ya namanya Waguri, dia merupakan pelanggan tetap kita loh selama 3 bulan terakhir. Wah, ketar-ketir lah cuy ini si Rintaro, karena Rintaro mengira Waguri pasti tidak akan datang lagi ke toko mereka setelah Waguri melihat muka Rintaro yang begitu menyeramkan. っていうかなんでそんなこと。その子、俺のこと見て逃げてった。 Namun di luar dugaan, di keesokan harinya sang ibu mengabari kepada Rintaro bahwa Waguri balik lagi dong ke toko mereka. Bahkan Waguri ingin menemui Rintaro secara langsung. Dan entah kenapa ya bang, setiap Aing melihat muka Waguri, kok Aing senyum sendiri ya cuy ya. Apakah ini pertanda Waguri merupakan jodoh Aing? What the dog doing? Namun yang maksud dan tujuan Waguri menemui Rintaro itu adalah untuk meminta maaf kepada Rintaro karena sudah main pergi begitu saja ketika dirinya melihat muka Rintaro. Dan sebagai tanda permintaan maaf dari Rintaro, Waguri pun mentraktir Rintaro kue lah. Ya meskipun ujung-ujungnya dimakan sih sama Waguri sendiri. どうぞ。いえ、それは
berlama-lama kemudian. いただきます。はい。 Lucu banget ya. Oke, lanjut. Nah, dari obrolan kecil inilah mereka berdua pun berkenalan, mengenal satu sama lain, serta nampaknya si Waguri ini sudah jatuh cinta ya Kang dengan Rintaro. Tapi alasan Waguri mencintai Rintaro itu bukan tanpa alasan ya para penonton, sebab itu semua terjadi karena ternyata selama 3 bulan terakhir Waguri datang ke toko Rintaro, Waguri itu selalu memperhatikan Rintaro. Dan dari situ Waguri tahu bahwa meskipun muka Rintaro ini begitu menyeramkan, tapi sebenarnya Rintaro itu merupakan pria baik-baik kok yang suka menolong orang. Bejir lah cu, Rintaro yang selama ini selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya karena mukanya yang menyeramkan, tentu dong bro auto baper brutal mang. Apalagi ketika melihat muka Waguri yang seperti ini. 男の人にあんなにじっと見られたの初めてで、ドキドキしただけです。Mantap juga ya suara Waguri. Maksud yang itu bukan yang ini cu, melainkan yang ini. Semoga aing masih normal ya bro bawain cerita anime ini sampai episode terakhir. Dan ya dari sinilah kisah cinta antara wanita kawaii berbadan bogel dengan seorang pria tinggi kiris tapi tidak ireng bermuka menyeramkan pun baru saja dimulai. Singkat cerita, setelah pengenalan singkat ini selesai, kini kita diperlihatkan Waguri yang memutuskan untuk pulang. Sebenarnya sih karena hari sudah malam juga, awalnya Rintaro menawarkan dirinya untuk menemani Waguri ya teman-temanku. Tapi karena Waguri tidak mau merepotkan Rintaro, plus ya stasiun Rintaro pun tidak terlalu jauh juga kok, maka Waguri pun langsung menolak keinginan Rintaro tersebut. Tanpa Rintaro sadari, ada sesosok pria misterius yang mengintai mereka berdua. Jadi dua pria misterius ini merupakan preman-preman yang terkena mental ya oleh Rintaro pada episode awal tadi. Namun sebelum Waguri berpisah, Waguri itu mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Rintaro semakin yakin bahwa ia sudah jatuh cinta kepada Waguri, yaitu 怖くて飛び出したって言ってましたけど、凛太郎くんを怖いって思ったこと一回もなかったですよ。信じてくださいね。 Hingga ketika Rintaro ini tengah buaper-buapernya memikirkan keimutan Waguri, tiba-tiba saja Rintaro mendapatkan kabar dari sang ibu bahwa ia baru saja menemukan kue Waguri yang terjatuh di ujung jalan. 何すんだこのケーキ、和栗さんのよね。 Wah, mendengar kabar tersebut, tentu dong cu ini si Rintaro langsung berlari menyusul Waguri, yang ternyata kini Waguri tengah digoda-goda oleh kedua preman badagul ini yang kita panggil saja. Nah, kalau inilah ya kita beri nama si Tol dan juga si Tot ya cu ya. 話してください。ああ、そんなこと言わずにさ、どっか遊びに行こうよ。 Namun tujuan si Etol dan si Etod ini mencegat Waguri itu bukan untuk dicukuruku kok bro, melainkan kedua preman tersebut hanya ingin membuat Waguri itu menjauhi Rintaro dan menghasut Waguri dengan rumor-rumor seperti Rintaro yang menyeramkan lah, Rintaro yang seorang berandalan lah, sampai Rintaro yang selalu berbuat jahat kepada orang lain. Tapi karena Waguri tahu persis bagaimana sifat Rintaro yang sebenarnya, Waguri sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh para preman-preman tersebut. Dan tidak peduli preman ini mau menghasut Waguri seperti apa, pandangan Waguri terhadap Rintaro sama sekali tidak akan pernah berubah kok. Serta daripada Rintaro yang menjijikan, bukankah kalian lebih? 不愉快です。気が変わった。お前。 Ya, berbarengan dengan hal itu, Rintaro pun langsung datang dan melindungi Waguri, yang tentunya できました。
Ya, si Atol dan si Atod yang melihat akan kehadiran Rintaro tentu dong auto ketar-ketir ya Kong. Sedangkan Waguri yang melihat kepala Rintaro ini berdarah auto panik brutal ya dan khawatir sejadi-jadinya. Sebab bagaimanapun juga kepala Rintaro bisa berdarah ini karena Rintaro yang sudah menyelamatkan Waguri. Tapi justru Rintaro berpikir sebaliknya. Waguri bisa dicegat oleh kedua preman bedewul tersebut itu semua karena Waguri memiliki hubungan dengan Rintaro. Yang oleh sebab itu, di sini Rintaro benar-benar meminta maaf kepada Waguri dan menyarankan kepada Waguri untuk tidak lagi berhubungan dengannya demi keselamatan Waguri. Tapi kalian tahu apa jawaban dari Waguri? Ya, dengar aja deh sama kalian. こんなに優しい人なのにまだ言ってませんでしたね。助けてくれてありがとう。諦めてたのに欲が出ちまいそうになる。 Dan iya, hari ini pun ditutup dengan Rintaro yang mengantarkan Waguri hingga ke depan stasiun. Serta Waguri yang mengatakan kepada Rintaro, リンタロウくんまた食べに行きます。今度は一緒に食べましょうね。ケーキ。はい。 namun di keesokan harinya, Rintaro dibuat terkejut brutal ketika dirinya melihat 開けんのか。ワグリさんが帰郷の生徒。 Ya, Rintaro yang mengira bahwa Waguri ini masihlah murid SMP tanpa diduga-duga ternyata di luar ekspektasi Waguri merupakan salah satu murid dari SMA Kikyo. Tapi keterkejutan Rintaro tidak berhenti sampai sini saja ya para penonton. Hal itu bisa terjadi ketika Rintaro dan ketiga teman-temannya memutuskan untuk karaokean bersama sepulang sekolah nanti. なあ凛太郎、今日空いてるか？どっか遊び行こうぜ。母さんからのヘルプはないか。お、どこ行く？ お、珍しく乗り気じゃん。 Namun ketika Rintaro baru saja menginjakan kakinya di luar, Rintaro dibuat bingung ada apa nih rame-rame di luar gerbang. Dan ketika Rintaro menengok, それがさ、女子が待ってる。ワグリさん。 Yap, dengan pedenya si Waguri menunggu Rintaro di depan sekolah Chidori. Yang tentu dong Sohei yang melihat kehadiran murid dari SMA Kikyo seketika langsung melabrak Waguri secara ugal-ugalan. おいおいおい、秘境が千鳥になんなよですか？あのバカ。 Ya, meskipun di sini Rintaro langsung menarik Sohei sih, tapi alasan Sohei melabrak Waguri itu bukan karena marah atau gimana gitu ya, melainkan karena Sohei merasa iri karena si Sohei ini belum pernah ditungguin oleh sesosok gadis sekawai seperti Waguri. Tapi belum sempat Waguri menyapa Rintaro, si Rintaro juga agak bagaimana gitu ya ketika melihat kedatangan Waguri. Lebih ketakut aja sih jika teman-temannya tahu bahwa ia sudah memiliki hubungan dengan salah satu murid dari SMA Kikyo. Secara kita tahu akan sebetapa bencinya teman-teman Rintaro kepada semua murid yang berada di SMA Kikyo. Nah, belum sempat Waguri menyapa Rintaro, Waguri langsung ditarik oleh kedua murid dari SMA Kikyo lainnya. 行くよ。おい、ぶつかったんだから謝るくらいしろよ。 ほら、カオルコ。 Dan dari kejadian inilah seketika membuat Rintaro itu overthinking ya teman-teman. Dari mulai Rintaro yang kepikiran alasan Waguri ingin menemuinya, lalu apakah Waguri itu benar-benar menyukai dirinya, sampai apakah Waguri memiliki pacar atau belum. なんでかわかんねえけど嬉しくなった。
Salah satu teman Rintaro bernama Saku yang menyadari akan ke-overthinkingan Rintaro. Di sini, Saku pun mulai bertanyalah kepada Rintaro, sebenarnya apa sih yang Rintaro pikirkan? Dan jika Rintaro memiliki masalah, bukankah lebih baik Rintaro membagi masalah tersebut kepada ketiga sahabatnya ini? Mendengar perkataan Saku, tadinya Rintaro itu mau ya menceritakan akan kedekatannya dengan Waguri kepada ketiga sahabatnya tersebut. Tapi karena Rintaro sadar bahwa ketiga sahabatnya ini benar-benar membenci murid dari SMA Kikyo, maka Rintaro pun mengurungkan kembali niatnya dan mencoba untuk memendam ke-overthinkingannya tersebut seorang diri. なんでもねえって大丈夫だよ。そっか。ま、なんかあったらいつでも言えよ。 Singkatnya, setelah Rintaro selesai berkaraoke ria bersama dengan ketiga sahabatnya tersebut, kita diperlihatkan ただいま。なあ、店の鍵開いてんだけど。凛太郎くん、おかえりなさい。 Iya, kita diperlihatkan Waguri yang sudah menunggu kedatangan Rintaro di toko rotinya tersebut. Nah, sang ibu yang melihat Waguri, sang ibu pun langsung menawarkan Waguri sebuah roti gratis ya para penonton. Yang awalnya sih Waguri menolak, tapi 今日はもう。senyum jomblo. Oh iya, jadi alasan Waguri menemui Rintaro ke toko rotinya tersebut sampai harus menunggu Rintaro berjam-jam itu adalah ya apalagi gitu kan, cuman karena Waguri yang ingin menemui dan melihat muka ayangnya itu. Wah, baper lah sudah ini cuci Rintaro ketika dirinya mengetahui bahwa Waguri itu tengah angan kepada Rintaro. Hingga scene uwan ini hancur ketika Rintaro mengatakan bahwa Rintaro mengira bahwa Waguri itu tidak akan datang lagi ke toko kuenya tersebut. Rintaro mengatakan hal tersebut bukanlah tanpa alasan ya para penonton. Jadi alasan pertamanya itu adalah karena Rintaro berasal dari SMA Chidori, sedangkan Waguri berasal dari SMA Kikyo yang notabene-nya mereka kan saling membenci satu sama lain gitu kan. Dan alasan kedua karena muka Rintaro yang menyeramkan, sehingga mungkin Rintaro akan membawa masalah saja gitu kan kepada Waguri, seperti saat Waguri dicegat oleh kedua preman bedegul tempo hari. Wah, mendengar perkataan Rintaro barusan tentu dong seketika membuat Waguri auto sakit hati ya teman-teman. Sebab jujur Waguri sama sekali tidak masalah kok bahwa Rintaro berasal dari SMA Chidori. Justru Waguri merasa senang malahan karena kemungkinan mereka berdua akan saling bertemu. Sering maksud Aing cu. Dan soal muka Rintaro yang menyeramkan, kemarin kan Waguri sudah bilang bahwa ia sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Sebab bagi Waguri tahu bahwa Rintaro itu merupakan pria yang baik. Walaupun di sini Waguri menyembunyikan kesedihannya tersebut dengan muka yang imut, tapi kita semua tahu bahwa senyuman Waguri ini hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan kesedihannya. ごちそうさまでした。 Sadar bahwa Rintaro ini sudah menyakiti perasaan Waguri, yang padahal sudah jelas-jelas Waguri ini satu-satunya orang yang bisa menerima semua kekurangan Rintaro. Maka setelah Rintaro menegapkan hatinya serta membulatkan tekadnya, Rintaro pun berencana untuk meminta maaf secara langsung kepada Waguri. Itu semua ditunjukkan ketika di keesokan harinya Rintaro langsung menunggu Waguri di depan gerbang SMA Kikyo. Yang mana setelah bertemu dengan Waguri, tanpa banyak basa-basi Rintaro pun langsung meminta maaf kepada Waguri karena kemarin dirinya sudah menyakiti perasaan Waguri. Plus di sini Rintaro pun mengatakan kepada Waguri bahwa sebenarnya ia merasa sangat senang kok ketika Waguri berencana untuk menemuinya. Senang banget malahan, enggak bahagia banget Kang. Yang tentu mendengar perkataan Rintaro ini seketika mengubah perasaan Waguri yang tadinya mendung kini menjadi berbunga-bunga, dan tentunya tidak kalah bahagianya juga dong. Baba Bowie. Dan ya, episode kali ini pun ditutup dengan diperlihatkannya senyuman kawaii, wajah yang polos, serta jiwa yang suci Waguri yang mengatakan kepada Rintaro, 今日なんて関係ない。他でもないあなただから、私は死にたいと思ったんですよ。 biasanya Aing tanya ya ke kalian mau lanjut atau tidak, tapi kali ini fix lanjut bejir. Gak peduli gak ada fan service, gak ada abrut. Tapi kalau ceweknya sekawe Waguri, ya kali gak dijadiin waifu gitu kan. Ahai.